Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik Bapak Ibu, kita kemarin telah membahas tentang kepemilikan anak laki-laki dan kepemilikan anak perempuan, serta kita membahas kaedahnya masing-masing. Berhubung ada permintaan dan berhubung adanya banyaknya masukan ataupun pertanyaan tentang problematika rumah tangga antara suami dan istri, maka oleh karena itu Bapak Ibu, kami menyinggungnya pada pembahasan pada pagi hari ini tentang bagaimana seorang suami memberikan hak-hak istrinya dalam kehidupan berumah tangga. Baik Bapak Ibu, yang pertama sekali yang harus kita singgung adalah di antara bentuk banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh para suami dalam memberikan hak-hak istrinya, itu adalah satu, dan ini yang menjadi suatu hal yang menjadi masalah besar dan menjadi problem berkepanjangan sampai dengan saat sekarang ini, baik oleh ikhwan yang telah mengaji atau mereka yang belum mengaji alias awam, yaitu apa Bapak Ibu? Suami membiarkan istrinya bekerja. Suami membiarkan istrinya bekerja. Ditambah lagi suami menumpang hidup kepada istrinya, atau istrinya yang sebelumnya fitrahnya tulang rusuk berubah menjadi tulang punggung. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena di akhir zaman sekarang Bapak Ibu dapat sama-sama kami dan kita saksikan bahwasanya banyaknya perempuan-perempuan keluar rumah untuk mencari nafkah, untuk memenuhi segala macam kebutuhan rumah tangga. Suami kemana? Ada yang bekerja, ada yang tak bekerja. Bekerja serabutan, lalu pendapatan serta penghasilan tak mencukupi, yang menyebabkan istri turun gunung untuk membantu perekonomian suaminya. Sebenarnya Bapak Ibu, istri bekerja itu tidak menjadi masalah. Istri bekerja tidak menjadi masalah, asalkan kriteria serta syarat-syarat wanita keluar rumah itu terpenuhi olehnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri kenapa ditekankan, ditegaskan untuk mereka senantiasa standby atau berdiam diri di rumah? Karena hakikat perempuan tuh Pak, secara kejiwaan, secara fitrah, secara naluri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perempuan Pak, perempuan Bu, ya, ibu-ibu kalau mau tersinggung pada pagi hari ini silahkan. Perempuan kalau sudah di atas sedikit dari laki-laki, banyak yang bertingkah. Banyak yang bertingkah. Perempuan
Kalau sudah di atas suami sedikit, itu banyak yang bertingkah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, larangan Allah itu memiliki hikmah, mengandung kebaikan di dalamnya. Bukankah Allah Ta'ala berkalam yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab, ya? Qala Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna. Berdiam dirilah kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdiam. Kenapa Allah memerintahkan? Dan kenapa perintah Allah sampai Al-Imam Abdullah bin Abbas memberikan pandangan berupa wajibnya seorang perempuan itu berdiam diri di rumah-rumah mereka? Karena tidak ada tempat yang paling aman untuk perempuan melainkan rumah-rumah mereka. Nah, ketika perempuan sudah keluar dari rumah-rumah mereka, maka konsekuensi yang harus diterima oleh suami adalah berupa fitnah-fitnah, yang fitnah-fitnah itu akan dapat menghancurkan rumah tangganya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kegagalan seorang suami memimpin rumah tangga ketika istrinya dia biarkan turun gunung untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, termasuk di antara kegagalan suami dalam harga diri dan memimpin rumah tangga adalah ketika suami membiarkan istrinya turun gunung untuk membantu perekonomian keluarga. Ustadz, kerja rumah selesai Ustadz, kerja rumah semuanya beres Ustadz, setelah kerja rumah selesai istri saya baru bekerja. Iya Pak, betul. Tapi itu berkemungkinan tidak akan tahan lama. Mungkin sebulan komitmennya seperti itu. Ya, komitmennya seperti itu. Intinya kerja rumah selesai, aku sebagai suami terlayani. Iya Pak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai setahun Bapak Ibu. Maka perempuan itu Bapak Ibu terlebih lagi ketika mendapatkan keuntungan, gaji, pendapatan, atau perekonomian sudah mulai membaik. Istri ikut serta membangun rumah, istri membeli mobil, istri membeli motor. Bapak tahu tuh Pak, istri itu berubah, coba ajak bertengkar Pak. Semua apa yang dia cari dia sebut. Semua apa yang didapatkannya dia bilang. Betul nggak Pak? Betul Pak? Betul Pak? Ngaku aja lah Pak. Nah, itu kekurangan perempuan, itu fitrahnya Bapak Ibu. Makanya dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam, termasuk diantaranya Bukhari, versi Muslim juga ada, At-Tirmizi juga ada, Ibnu Majah juga ada. Di antara bentuk alasan kenapa perempuan itu adalah penduduk neraka yang paling banyak, dikarenakan apa Bapak Ibu? Mereka mengingkari kebaikan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Uritun nar, ditampakkan kepadaku neraka. Dan aku melihat penduduknya diisi yang paling banyak itu adalah dari kalangan perempuan. Kenapa mereka paling banyak di neraka? Mereka mengingkari kebaikan suaminya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Bapak membiarkan atau memberi ruang kepada istri-istri untuk turun gunung membantu perekonomian keluarga, maka Bapak harus siap-siap apa? Mendapatkan konsekuensi yang sifatnya itu bisa mengganggu keutuhan, kestabilan, keharmonisan rumah tangga. Istri bukan robot Pak, pergi pagi pulang petang. Jadi ketika tak maksimal melayani suami, maaf, di atas ranjangnya, maka Bapak tak bisa marah. Tak bisa marah. Makanya Pak, sesekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pergi Bapak ke pengadilan agama. Pergi Bapak ke pengadilan agama. Coba Bapak tanya kepada pihak mediator, atau Bapak Ibu tanya kepada hakim, Pak Hakim, Bu Hakim, yang paling banyak bercerai itu siapa? Kelompok golongan yang mana yang paling banyak bercerai? Mereka insya Allah akan menjawab Bapak Ibu ya, mereka akan menjawab bulat 70-80% perceraian itu terjadi adalah dialami oleh pasutri yang kedua-duanya dan itu banyak dari kalangan ASN. ASN. Istri bekerja, suami bekerja. Nah setelah itu Bapak Ibu, anak kemana? Anak dibesarkan oleh pembantunya, neneknya. Dan ini telah melanggar fitrah yang telah Allah
Ta'ala berikan kepada seorang perempuan. Perempuan adalah madrasah pertama anak-anaknya. Madrasah pertama anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika perempuan turun gunung, ikut turun gunung membantu perekonomian keluarga, bukan hanya dapat mengganggu kestabilan rumah tangga, anak-anak kehilangan kemudi dan arah dalam menghadapi tantangan pada masa yang akan datang. Nah, jadi Pak, ketika istri sibuk bekerja, suami sibuk bekerja, anak kemana Bapak Ibu? Ada yang habis waktunya dengan temannya, ada yang habis waktunya dengan HP-nya, ada yang habis waktunya dengan neneknya, dengan pembantunya. Dia besar bukan dari kasih sayang kedua orang tua. Nah, gagal gak Pak? Gagal Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bisa mungkin sampai dengan engkau seorang pencari kayu bakar sekalipun. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, li ayyakhudha ahadukum hablah fayatiya bihuzmatil hataba ala dhahri fayabi'aha fayakuffallahu biha wajha khairun lahu min ayyas alan nas a'tuhu aw mana'u. Diambil Bapak Ibu, dicari Bapak Ibu ke hutan kayu bakar. Kayu bakar setelah dicari, diikat, disimpul dengan tali, digendong, digotong, dibawa ke pasar, dijual, dapat uang kita dari hasil penjualannya. Itu lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, walau kita sebagai pedagang bensin eceran atau pedagang somai sekalipun, atau mungkin kita pencari karah-karah, atau mungkin kita pengepul barang bekas, intinya harga diri laki-laki itu terletak pada bekerja Bapak Ibu, bukan perempuan. Perempuan itu madrasah pertama anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Barat dan Eropa ketika menghancurkan peradaban Islam, yang paling pertama dihancurkannya adalah kaum perempuan. Bukan laki-laki Bapak Ibu, perempuan. Karena mereka sadar dari rahim perempuan itu akan lahir pemimpin-pemimpin sejati. Ketika perempuan hebat akan lahir pemimpin-pemimpin dunia. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Muhammad Al-Fatih lahir dari seorang ibu yang hebat. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir dari ibu yang hebat. Dalam sirah yang telah diceritakan dalam Tabaqat Al-Hanabilah, termasuk diantaranya ulama-ulama Hanabilah menceritakan bagaimana ibunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ibunya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi-pagi Pak itu menggendong Ahmad ibn Hanbal. Menggendong Ahmad ibn Hanbal untuk dihantarkan ke gurunya untuk memurojaahkan hafalan Quran, dan itu berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Nah, kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kalaulah bukan karena keuletan kesabaran seorang ibu, maka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tentunya tak menjadi seorang ulama besar. Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz masa kecilnya dipenuhi dengan apa? Dengan ilmu. Dan peran yang paling besar ditunjukkan oleh ibunya. Ibunya menghantarkannya ke madrasah-madrasah, karena Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz adalah seorang yang waktu kecil, di usia belia, diuji dengan kebutaan mata. Ibunya menuntunnya, ibunya mengarahkannya, ibunya mengajaknya untuk hadir dan duduk di majelis-majelisnya para ulama. Yang sehingganya apa Bapak Ibu? Menjadi ulama besar. Jadi ibu madrasah pertama anaknya, ayah sebagai pihak yang mencari nafkah keluar rumah. Nah, ketika yang ini bertukar Bapak Ibu, bertukar, yang ayah gendong anak di rumah, yang ibu banting tulang di luar, sekuat apapun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seistiqomah apapun seorang wanita ketika berada di luar rumah mereka tak sekuat kita Pak. Kita tercipta dari tulang yang keras, tulang yang kokoh, tulang yang kuat, tulang yang baku, sementara perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fitrah mereka tuh berbelok-belok Pak. Makanya Bapak Ibu, ini khusus untuk Bapak. Kenapa perempuan itu kalau kita kaji Pak? Saya pernah membaca seorang penulis asal Lebanon. Judulnya Kaifa Tufhamul Mar'ah, bagaimana cara memahami wanita.
itu halamannya Bapak Ibu 10.000 eksemplar. Segini Pak. Bagaimana cara memahami wanita. Sementara di sisi lain ada buku berjudul Kaifatuf Hamur Rajul atau Kaifatuf Hamur Rijal. Bagaimana cara memahami laki-laki. Cuma segini Pak. Memahami wanita seperti ini, memahami laki-laki seperti ini. Kok jauh perbedaannya Ustaz? Jelas Bapak Ibu. Fitrah mereka seperti itu. Nah, ketika kita berikan ruang, yang ruang itu penuh dengan fitnah, bukankah Nabi katakan dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya ketika perempuan keluar dari rumahnya dan dia itu berfungsi menjadi panah-panahnya syaitan. Panah-panahnya syaitan, dan tidak ada fitnah yang melebihi fitnah perempuan. Yang lebih besar setelah fitnah Dajjal adalah fitnah perempuan. Akbarul fitan ba'da Dajjal fitnatun nisa. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Sungguhnya fitnah dan tipu daya wanita itu dahsyat. Ustadz, anak telah menikah, perselingkuhan itu banyak terjadi di akhir zaman sekarang. Ustadz, anak bercadar, walau engkau bercadar. Walau engkau bercadar. Karena tak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini betul-betul terjadi di akhir zaman sekarang Bapak Ibu. Nah, maka oleh karenanya larangan itu berlaku. Larangan itu diberlakukan gunanya apa? Ada kebaikan, ada hikmah yang terkandung di balik itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti dan bentuk Bapak Ibu. Bukti dan bentuk fitnah wanita itu dahsyat. Fitnah wanita itu sangat luar biasa sekali. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ya, bapaklah khususnya. Yang ngejar-ngejar Yusuf siapa Pak? Yang ngejar-ngejar Yusuf siapa Bu? Zulaikha. Zulaikha itu siapa? Istri Al-Aziz. Di situ dikatakan bukan Al-Aziz yang dimaksudkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Bapak Ibu, bukan. Ya, yang dimaksudkan adalah penguasa Mesir ketika itu. Yang ngejar-ngejar Zulaikha. Oke. Zulaikha yang mengejar itu Bapak Ibu cantik atau buruk? Cantik atau buruk? Cantik atau buruk? Coba minta mushaf Pak Julian. Bisa, saya minta mushaf. Nah, ini untuk para laki-laki ya Pak ya. Untuk para laki-laki, jaga pandangan. Baik, jazakallah khair. Coba kita buka surat Yusuf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun, sampai dengan ayat wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Bapak Ibu dapat kita jelaskan dan dapat kita dengarkan bersama-sama bahwasanya trik tipu daya wanita itu sangatlah dahsyat, sangatlah mengerikan. Pertama Bapak Ibu, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau ketika mentafsirkan dalam kitab Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibn Abbas, ketika Yusuf dipanggil oleh Zulaikha Bapak Ibu, ketika dipanggil, Zulaikha ketika itu Pak, dalam kondisi pakaiannya yang luar biasa seksinya. Ketika itu dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas dalam Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibn Abbas, Zulaikha itu Pak memakai pakaian sutra yang paling halus, yang sehingganya pakaian itu tembus pandang, terlihat dari ujung kaki sampai ujung rambut.
Kulit Zulaikha, Bapak Ibu, diadu dengan kulit-kulit wanita yang ada di Mesir ketika itu. Tidak ada yang dapat mengalahkan kelembutan kulit seorang Zulaikha. Tidak ada yang dapat mengalahkan kecantikan seorang Zulaikha. Ketika itu Pak, kalau diadakan Pak pemilihan perempuan-perempuan tercantik ketika itu, maka tidak ada yang bisa menandingi kecantikan Zulaikha ketika itu Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Zulaikha memanggil Yusuf, setelah itu apa? Menutup pintu, Pak. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala. Mari engkau ke sini dengan suara yang penuh dengan kelemah lembutan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk pentafsir lain mengatakan ketika Zulaikha menutup pintu, tangan Zulaikha meletakkan tangannya di dada Yusuf. Kalau dalam bahasa kita itu Bapak Ibu bergelayutan. Nah, sebelum kami lanjut kepada tafsir berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak yang dibuat seperti itu Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan Pak? Apa Pak? Paling cantik, paling putih, paling lembut, paling halus suaranya. Pakaian tembus pandang, bergelayut Pak, perempuan di dada Bapak dengan penuh kemanjaan. Coba Pak jujur Pak. Pak. Oh Pak. Ngaku aja lah Pak. Kalau istilah bahasa Minang Pak, kuciang diagihkan itu di kuduknya. Ya Pak. Banyak para ikhwan, banyak laki-laki di akhir zaman sekarang tahan akan godaan uang. Tapi sedikit di antara mereka yang tahan dari godaan seorang perempuan. Ustaz, afwan Ustaz, kenapa antum? Afwan Ustaz, kenapa antum? Anak telah melakukan zina Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Dengan siapa? Dengan istri orang Ustaz. Itu ikhwan Pak yang ngaji dengan kita Pak. Yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, ngaji bukan setahun, berpuluh-puluh tahun. Kenapa antum lakukan akhi? Begini awalnya Ustaz, kami berawal dari meruqyahnya Ustaz. Terus ruqyah kok bisa seperti itu? Ruqyah awal-awalnya Ustaz. Tapi ruqyah ini tanpa mahram Ustaz. Ana mempermudah keadaan Ustaz. Karena ana memakai fikih darurat. Ada Pak Tun Pak. Syaitan tuh sabar menggoda kita Pak. Step by step Pak. Nggak berhasil hari ini, besok dia goda kita. Nggak berhasil besok, lusa digodanya lagi Pak. Sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terjadi sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada jaminan di antara kita, hatta ulama, ya tidak ada jaminan mereka bisa terselamatkan dari fitnah perempuan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengambil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikutnya, memisahkan tentang Yusuf alaihi salam pada ayat yang ke-24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf ketika itu Pak, Nabi Yusuf alaihi salam, jangan kita katakan kuat. Bukan, Yusuf hampir tergoda ketika itu Pak. Hampir terlena ketika itu Bu. Yusuf ketika itu hampir tergoda, hampir terlena. Apa kata Yusuf yang sebagaimana apa yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Laula arra'a burhana rabbi. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin aku bisa terjebak pada lingkaran syaitan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking hebatnya Zulaikha memanipulasi keadaan, sampai-sampai Pak robekan baju depan, robekan baju belakang menjadi pedoman atau patokan. Siapa yang benar, siapa yang bersalah, siapa yang mengejar, siapa yang dikejar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati. Ucapan ini, kalimat ini juga saya peruntukkan untuk diri saya. Hati-hati wahai para suami ketika engkau melepaskan istrimu bekerja di luar rumah, karena sungguhnya konsekuensi yang akan engkau terima sungguh besar pada saat-saat yang akan datang.
Kalau engkau rasa-rasanya tak mampu untuk memenuhi segala macam kebutuhan dan engkau menginginkan istrimu untuk membantunya, maka usahakan istrimu bekerja di tempat-tempat yang dibolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kegagalan seorang suami dalam hal membina mahligai rumah tangga adalah mereka membiarkan istri mereka bekerja di luar rumah, pergi pagi pulang petang, lalu melupakan tugas rumah tangga, maka ujung-ujungnya Bapak Ibu itu bisa mengakibatkan lahirnya perceraian. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menyampaikan beberapa pengalaman tentang dampak buruk Bapak Ibu, dampak buruk dari perempuan yang bekerja, dampak buruk dari perempuan yang beraktivitas di luar rumah. Pertama Bapak Ibu, kami mendapatkan ya dari pengalaman-pengalaman yang kami selesaikan, dari pengalaman-pengalaman yang kami tuntaskan, dari pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan itu Bapak Ibu, perempuan ketika beraktivitas di luar rumah itu akan melahirkan sebuah pembangkangan. Cara untuk membuat istri itu membangkang kepada kita, Pak, sering-seringlah buat dia untuk keluar rumah. Suruh-suruh dia Pak untuk dia keluar rumah, beraktivitas di luar rumah, berkumpul dengan teman-temannya di luar rumah. Suruhlah Pak, kalau Bapak ingin istri Bapak menjadi pembangkang. Kenapa? Menjadikan perempuan itu menjadi seorang istri yang penurut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara kita mentarbiyahnya di rumah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita ingin istri kita pembangkang, maka kita melepaskannya keluar rumah. Kenapa Pak? Kebanyakan pengalaman yang kami dapatkan, yang kami peroleh di lapangan ketika kami menyelesaikan rumah tangga, ketika kami menyelesaikan problem-problem yang terjadi Bapak Ibu, adalah pembangkangan. Ini yang pertama sekali Bapak Ibu, pembangkangan. Istri tak lagi menjadi seorang yang penurut kepada suaminya. Istri tak lagi menjadi seorang yang lembut kepada suaminya. Terlebih lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istri-istri yang mendapatkan pendapatan melebihi pendapatan suaminya akan melahirkan apa namanya Pak? Akan melahirkan pembangkangan, akan melahirkan apa namanya kebencian, dan akan melahirkan perceraian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terjadi dan itu banyak terjadi di akhir zaman sekarang Bapak Ibu. Yang sehingganya apa? Yang sehingganya perceraian terjadi di mana-mana dan anak-anak menjadi korban. Jadi singkat cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin bercerita tentang sebuah pengalaman istri pembangkang Bapak Ibu. Di mana istri pembangkang ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua, dan itu semua berawal dari seorang suami yang melepas istrinya untuk menjadi wanita karir atau wanita bisnis yang menyebabkan rumah tangga mereka di ujung daripada perceraian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya punya cerita, saya punya pengalaman. Boleh saya bercerita Pak? Baik. Ini bukan cerita-cerita khurafat nih Pak ya. Jadi Bapak Ibu, saya tahun 2023 itu ada membawa sekelompok jamaah umrah. Sekelompok jamaah umrah. Jamaah ini kami bawa dari Pekanbaru, Jakarta, Madinah. Jadi Bapak Ibu, saya termasuk mutawif umroh. Jadi saya mewakili beberapa travel di Pekanbaru ini Bapak Ibu untuk membawa jemaah untuk berangkat umroh. Jadi Bapak Ibu bukan endorse, tapi kalau Bapak Ibu ingin umroh silahkan hubungi saya. Jadi Bapak Ibu, waktu itu jemaah yang berangkat jumlahnya 48. Di antara 48 jemaah itu ada 11 diantaranya ibu-ibu, 3 gadis, selebihnya istri orang. Ada yang pergi dengan mahramnya, ada yang tidak. Jadi Bapak Ibu, hukum perempuan safar tanpa mahram, kalau kita mengambil fikih jumhur, fikih mayoritas, hukumnya haram. Hukum perempuan safar tanpa mahram hukumnya haram. Karena safarnya perempuan itu untuk umroh, dan safarnya bukan individu, bukan sendiri, bukan perorangan, tapi safarnya berkelompok, maka Saudi memberikan kebijakan bolehnya perempuan safar tanpa mahram asalkan bersama
tidak sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditambah lagi ada beberapa keterangan-keterangan di situ bahwasanya istri orang tersebut sudah mendapatkan izin dari suami. Di Bapak Ibu singkat cerita, ketika manasik pertama, ketika manasik kedua, ketika manasik ketiga, ketika manasik keempat, ketika manasik kelima dan seterusnya menjelang keberangkatan, saya sempat tegaskan, saya sempat sampaikan kepada para akhwat, para perempuan, kalau bisa bawa suaminya ketika manasik, kami ingin dengar langsung apakah suaminya memberikan izin untuk istrinya agar bersafar walau tanpa mahram. Jadi Bapak Ibu, kami tegaskan, kami tekankan, di antara jamaah perempuan yang statusnya adalah istri orang yang safar tanpa mahram tersebut, kami tanya, mereka selalu menjawab, sudah izin Ustaz. Sudah izin Ustaz, kami sudah izin dengan suami kami. Alhamdulillah kalau begitu kami berbaik sangka Bapak Ibu, kami tak memburuk sangka karena sungguhnya apa yang kami dengar maka itulah yang kami dapatkan informasinya ataupun beritanya. Nah, sampai selesai manasik Bapak Ibu, waktu itu di pagi hari Ahad di bulan Februari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami berangkat Pak dari Bandara Sultan Syarif Qasim ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Nah, sebelum berangkat Bapak Ibu, saya survei lagi Pak, saya briefing lagi Bapak Ibu, saya tanya lagi ibu-ibu yang berangkat tanpa suami, yakinkan saya antunna berangkat dengan izin dan restu suami, bukan berangkat sendiri alias mandai-mandai. Maka para istri-istri orang tersebut menjawab, Ustadz, alhamdulillah kami berangkat umroh izin suami, restu suami. Nah, sampai kami di Jakarta Bapak Ibu, ketika itu kami menggunakan maskapai Super Airjet Pak, yang menyampaikan langkah kami dengan izin Allah sampai di Bandara Jakarta. Nah, di Jakarta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami berdiam diri sejenak. Karena kami ketika itu kami berangkat pagi, sampai menjelang zuhur, sampai dengan sore Bapak Ibu kami di Jakarta menunggu maskapai Lion Air JT65 Airbus. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya briefing lagi Pak, saya briefing lagi Bu. Ibu-ibu ya yang berangkat tanpa mahram, yang statusnya istri orang, ya, apakah sudah izin dan restu dengan suami? Sudah. Ustadz di antara jamaah yang menjawab sudah, satu nyeletuk Pak, agak marah sama saya deh Pak. Apa katanya Bapak Ibu? Apa katanya Pak? Ustadz kok nyinyi ya bana? Ustadz kok nyinyi ya? Dari manasik sampai pula kita di Jakarta itu saja yang ditanyakannya kepada kami. Nyinyi abana, Bu, janganlah marah Bu. Saya akan bertanya. Iya Ustadz, kalau bertanya itu cukup sekali saja Ustadz. Kalau berkali-kali berarti Ustadz mencurigai kami. Nggak ada, saya curiga sama Ibu Bu. Akhirnya apa? Akhirnya si ibu itu marah-marah Pak, ngomel-ngomel, merepet-merepet. Karena sifat asli perempuan tuh Pak suka merepet. Tanyalah Pak sama ibu Pak. Nah, jadi saya biarkan aja Pak, merepet-merepet lah. Iya Bu. Di antara bentuk karakter asli perempuan itu apa Bu? Merepet. Jadi Pak, kalau tidak ada lagi repetan dalam rumah tangga, hati-hati Pak. Berarti telah hilang cinta dari istrimu. Selagi rumah tangga Bapak dihiasi dengan repetan-repetan, maka berarti kita berada pada zona yang aman. Biarkan istri merepet Pak sampai puas. Nah, nanti Pak, repetan mereka akan berhenti dengan sendirinya kalau kita bawakan semangkok bakso, sepiring miso kan Pak ya. Atau apalagi namanya ada perempuan tuh Bapak Ibu, dia ketika dia merepet kita hantar aja Pak, kita bawa ke kedai toko emas Pak. Selesai itu Pak. Diam tuh ibu tuh Pak. Oke Bapak Ibu, merepet saya biarkan aja Pak Julian, saya biarkan, saya lepaskan aja dia merepet, biarkan dia merepet sampai dia selesai. Nah, kami berangkat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak disapanya saya Pak. Padahal Bapak Ibu saya mutawifnya, saya yang memandu dia, saya yang membimbing dia selama berada di dua tanah suci. Tak disapanya Bapak Ibu. Ya tak disapa itu maksudnya bukan berarti kita minta diramah tamahi Bapak Ibu, bukan. Artinya nampak Pak orang marah dan tidak tuh Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampailah kami di Bandara Madinah dengan selamat.
Sampai kami di Bandara Madinah dengan selamat. Jadi kami sampai Bapak Ibu pukul 22.00 waktu Saudi. Kalau 22.00 waktu Saudi berarti di kita jam berapa tuh Pak? Jam berapa tuh Pak Julian? Jam 22.00 waktu Saudi. Jam 2 dini hari. Karena beda kita dengan Saudi 4 jam. Jam 10 waktu Saudi di kita jam 2. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika itu kami dijemput oleh handling agen dan petugas yang menjembatani kami, yang melayani kami ketika berada di Madinah. Ketika itu menjemput kami diinapkan di Hotel Al-Andalus Bapak Ibu. Hotel Al-Andalus. Al-Andalus ini Bapak Ibu dekat dengan pelataran Masjid An-Nabawi. Itu di gerbang 326 di pintu 21 kalau saya nggak salah. Jadi Bapak Ibu situ ada Putra Riau yang ngisi kajian yang bernama Dr. Ariful Bahri Hafizahullah Ta'ala, kawan kami, sahabat kami. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 22.00 waktu Saudi sampai kami di Al-Andalus 23.00 waktu Saudi. Ketika itu saya briefing jemaah, saya katakan kepada jemaah, jangan kemana-mana, jangan keluarkan baju di koper, jangan nyusun-nyusun baju, langsung istirahat. Langsung istirahat. Jadi Bapak Ibu, saya ketika itu didampingi oleh musyrifah atau ustazah yang berdomisili di situ bersama suaminya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu dari jemaah kami itu ngelapor ke saya sebelum tidur, yaitu ibu yang merepet tadi Pak di Jakarta. Ustadz, ma'alaish, afwan Ustadz, ana haid Ustadz. Kok bisa Bu? Iya Ustadz, ana haid Ustadz. Masya Allah. Kalau begitu keadaannya, mungkin ibu lelah, mungkin ibu letih. Selama di pesawat 10 jam nggak ada transit, nggak ada parkir, nggak ada berhenti. Karena kan Pak di langit kan nggak ada Indomaret kan Pak. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena 10 jam penerbangan menyebabkan kita itu kelelahan bisa saja Bu ya. Mungkin ibu haid gara-gara itu. Qadarullah wa masyafa'al. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz saya sudah melakukan pengobatan penunda haid. Suntik toh Pak. Itu Pak, itu biasanya kerja dokter objin tuh Pak, dokter kandungan. Oh ibu sudah suntik haid? Sudah. Artinya selama saya umroh, haid itu yang akan keluar ditunda. Saya nggak ngerti Bapak Ibu bagaimana prosesnya. Intinya dia katakan dia sudah suntik untuk penunda haid atau minum obat untuk penunda haid. Dan dia sebutkan dokter yang memberikan obat ke dia untuk menunda haidnya Bapak Ibu. Dokter Zulmeta, spesialis objin yang praktek di Rumah Sakit Andini. Nah, disebutkannya Bu kepada saya. Nah, prediksi dokter 99,9% itu tidak akan keluar selama ibadah umroh. Nyatanya Pak, kedatangan pertama kami di Madinah ketika itu pukul 23.00 waktu Saudi, si ibu mengalami haid yang hebat. Nampak tuh Bapak Ibu, yang merepet-repet tadi di Jakarta Bapak Ibu, haid. Nah saya katakan mudah-mudahan besok pagi Bu ya haid ibu berhenti, mudah-mudahan dengan istirahat. Apa kata si ibu? Mudah-mudahanlah Ustaz. Nah rupanya besok pagi Pak makin banjir yang ada Pak. Makin banyak yang ada Bu. Yang sehingganya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang sehingganya si ibu nggak bisa melaksanakan ibadah. Kalaupun ziarah luar Bapak Ibu, maka si ibu itu nggak leluasa Pak. Kenapa? Berganti pembalut dikarenakan haid yang banjir tadi itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sampaikan kepada kita semua hukum menunda haid untuk kepentingan ibadah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memberikan fatwa dalam fatwa Nurun ala Darb adalah kebolehan seorang wanita menunda haidnya selama ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu ulama-ulama Saudi termasuk di antaranya Syekh Shalih Fauzan, termasuk di antara Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan kebolehan, memberikan rukhsah ya, termasuk di antaranya dalam Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyyah wal Ifta atau di dalam fatwa Nurun ala Darb. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 5 hari kami di Madinah, selama 5 hari itu Bapak Ibu, si ibu mengalami haid hebat.
Haid yang hebat, haid yang deras, haid yang banjir, sampai-sampai Pak berganti pembalut itu Bapak Ibu sampai dengan 2 sampai 3 kali sehari. Habis masa di Madinah Pak, tentu kami bertolak ke Mekah, mengambil mikot di Bir Ali. Ketika bertalbiyah di bus Bapak Ibu, labbaik Allahumma labbaik, si ibu duduk di ujung bus dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Karena hanya dia Bapak Ibu yang tak bisa melakukan sesuatu apapun dan tak leluasa dikarenakan haid yang mendera dirinya. Nah, sampai kami di Makkah Bapak Ibu 5 sampai dengan 6 jam lebih kurang, kami sampai di Mekah Bapak Ibu itu pukul 22.00 waktu Saudi. Kami umrohnya malam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami ketika itu dihinapkan oleh petugas di Hotel Hilton Suite di pintu 79, pintu King Abdul Aziz. Jadi Bapak Ibu, si ibu juga tak bisa ngapa-ngapain, berdiam diri di hotel. Saya sampaikan kepada si ibu, Bu, nanti saya akan didampingi ustazah, saya akan ingin bertanya sama ibu, berdiskusi sama ibu beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada ibu. Karena apa? Ada sesuatu yang sifatnya seperti tidak lazim terjadi atau tak biasa terjadi. Jadi saya ingin ibu berterus terang, tapi setelah kami umroh, setelah kami melaksanakan ibadah umroh dari tawaf sampai tahallul sampai selesai. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, selesai kami ibadah umroh 22.00 kami memulai umroh sampai dengan pukul 2 dini hari waktu Saudi. Karena idealnya Bapak Ibu umroh itu 4 jam Pak pelaksanaannya. Nah, saya panggil ke lobi hotel Pak. Si ibu saya panggil ke lobi hotel, ditemani ustazah. Ada 2 orang ketika itu juga berdomisili di Jeddah yang membantu kami, dan juga dia menjembatani kami supaya kami tak berikhtilat Bapak Ibu, tak jatuhnya tak berdua-duaan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tanya, Bu, sebenarnya masalah ibu apa? Apa masalah ibu? Ini tanah suci. Ini tanah suci. Yang hadir ke dalamnya orang-orang yang suci. Kalaupun tak suci, sucikan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kok seperti itu? Ya, buka fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka taala. Buka fatwa Syekh Shalih Fauzan. Buka fatwa-fatwa ulama Saudi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, innamal a'malu bin niyat. Ketika kita ke tanah suci membawa niat yang tak suci, kira-kira ada perkara nggak di situ, Pak? Ketika kita ke tanah suci membawa harta dari sumber yang tak suci, kira-kira ada perkara nggak, Bu? Ada perkara nggak, Bu? Ada perkara di situ, Bapak Ibu. Perkara yang paling besar adalah umroh kita nggak diterima oleh Allah. Kan begitu, Pak? Jadi saya tanya, apa problem, apa masalah yang sehingganya ibu bisa seperti ini? Coba ceritakan kepada saya. Bisa jadi dan mana tahu saya bisa bantu. Dia menangis, Bapak Ibu. Sesebukan menangis, terisak-isak, dia katakan kepada saya, Ustaz, saya berangkat tidak izin suami, Ustaz. Yakin Ibu? Yakin. Oh, pantaslah Ibu ketika di Jakarta merepet-repet ke saya, Bu. Ya, ternyata Ibu tidak izin ke suami. Kenapa Ibu tak izin ke suami, Bu? Ceritakan ke saya kenapa Ibu tak izin suami. Oh iya Ustaz, aku PNS, aku ASN, aku wanita karir. Inkamku, pemasukanku, profitku, keuntungan niagaku tak kurang dari 30 juta rupiah sebulan. Punya butik, punya ponsel, punya usaha, punya salon, ASN lagi, Pak. Sementara suamiku pegawai rendahan, Ustadz, gajinya paling-palingnya nggak tahan bahasanya, Pak. Paling-paling 3,5 juta, Ustadz. Oh begitu, iya Ustadz. Jadi apa-apa nggak mesti izin sama dia, Ustadz. Nah itu Ibu salahnya di situ. Apa-apa nggak perlu izin dia, Ustadz. Ah, salahnya di situ. Salahnya di situ. Ibu mau nggak kami selesaikan masalahnya? Mau, Ustadz. Telepon suami Ibu sekarang juga. Ditelepon suaminya, ternyata suaminya tahu, Pak. Tahu dari mana? Tahu dari statusnya, Pak. Tahu dari temannya, Pak. Maksudnya Bapak Ibu, dia nggak minta izin secara langsung, Pak, secara lisan. Main pergi aja, Pak.
Ya, pergi jalan-jalan ke Singapura, nggak ada izin sama suami. Pergi jalan-jalan ke Thailand, ke Malaysia, ke beberapa negara-negara Asia Tenggara, Bapak Ibu dalam rangka mungkin tah jalan-jalan, tah kunjungan kerja, tak pernah izin, tak pernah pamit. Begitu pengakuan suami. Ustadz, yang nyuci baju saya, yang masak saya, yang nyetrika baju saya, sudah sering Ustadz lebih 3 kali sendok piring garpu melayang ke kepala saya. Kalau bukan karena anak-anak Ustadz, mungkin dah lama saya kabur Ustadz. Kata sang suami. Harusnya si ibu bersyukur Pak, dapat suami yang baik, dapat suami yang lembut, dapat suami yang Masya Allah. Bapak Ibu, kesabarannya luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau nggak Bapak memaafkan istri Bapak? Insya Allah Ana bersedia memaafkan istri Ana Ustaz. Tolong diberikan pengajaran, tolong diberikan arahan, tolong diberikan tunjuk ajar supaya setelah pulang umroh nanti berubah menjadi istri yang baik. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, didamaikanlah malam itu. Si istri minta maaf kepada suaminya, minta maaf kepada suaminya. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika setelah selesai Pak Julian, kami naik ke hotel masing-masing. Saya ke kamar saya dan Ustazah pulang dan ibu tersebut pulang ke kamarnya. Setelah kami bubar dari lobi hotel. Nah, menjelang subuh Pak Julian dan semuanya, menjelang subuh, kumandang azan subuh berkumandang ketika itu. Si ibu menelpon saya, Pak Julian. Ustadz bisa nggak ke lobi sekarang? Bisa nggak ke lobi sekarang? Ada yang ingin Ana ceritakan. Ada yang ingin Ana sampaikan. Apa itu, Bu? Turun ke bawah Ustadz. Ketika itu jemaah Pak dah berkumpul Pak, dan saya ketika turun ke lobi, ibu itu mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz tiba-tiba haid saya berhenti Ustadz. Dan yang bercerita ini Pak, yang bercerita ini Bu, yang mengalami cerita ini itu sekarang ada di belakang Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadir pada kajian saya pada pagi hari ini. Nampak Bapak Ibu? Tapi tak mungkin disebut nama karena ini privasi. Beliau hadir dan sekarang mata beliau berkaca-kaca sepertinya, menyesali perbuatan tersebut. Ustadz tiba-tiba haid saya berhenti Ustadz. Hanya beberapa jam Pak Julian jarak dia minta maaf kepada suaminya. Dengan apa? Dengan kemudahan yang Allah berikan setelah dia mendapatkan maaf dari suaminya. Habis waktu kita Pak. Masih ada? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena dia belum melaksanakan umroh karena terkendala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kami ketika mendengar dia telah berhenti haid Bapak Ibu, kami bertakbir ketika itu Pak, sampai takbir kami didengar oleh resepsionis ketika itu Pak. Bertakbir kami Pak, senang kami Pak. Saya ketika itu Bapak Ibu sampai menangis saya Pak. Kenapa Pak? Di Madinah nggak bisa ngapa-ngapain, di Mekah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi faedahnya apa Pak? Manfaatnya apa Pak? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ke makam Nabi, nggak bisa ke An-Nabawi, nggak bisa umroh dan segala macamnya. Jadi ngapain aja Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya saking senangnya saya Bapak Ibu, jam 8 pagi itu Pak Julian, saya telepon agen, saya telepon ustazah, kami menyewa Uber taksi Saudi, saya bawa beliau Bapak Ibu ke Mikot Jirona hanya untuk mengumrohkan beliau. Hanya untuk mengumrohkan beliau. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami berlima ketika itu, anak, satu orang suami dari ustazah, dan 2 diantaranya adalah diantaranya ibu tersebut. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umroh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umroh. Setelah umroh selesai dan ibu tersebut ingin mengulangi umroh berikutnya, nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai selesai kami di Mekah, kami pulang. Sekitar ada 4 bulan Bapak Ibu, si suami bertemu dengan saya dan ingin menyampaikan sesuatu hal kepada saya. Ustadz, alhamdulillah istri saya berubah 180 derajat. 180 derajat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih Ustadz atas bimbingannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, istrinya mengaji sekarang Bapak Ibu. Hadir di kajian-kajian para ustadz-ustadz. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khusus untuk ibu-ibu di belakang, jangan pernah remehkan suamimu walau dia pekerja serabutan. Karena surgamu ada pada redonya. Surgamu ada pada
restunya. Ketika kau permainkan hatinya, ketika kau sakiti jiwanya, ketika kau jatuhkan air matanya, maka kau telah menabuh genderang perang dengan bidadari surga. Paham, Bu? Paham, Bu? Di antara bentuk kesalahan suami adalah melepaskan, membiarkan istrinya bekerja di luar rumah. Nah, insya Allah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan membahas kesalahan kegagalan kedua yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah suami numpang hidup di rumah mertua, tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, silakan Pak Julian. Perempuan itu yang secara syar'i boleh kerjanya seperti apa itu? Perempuan Boleh beliau bekerja itu contohnya gitu. Contohnya. Baik. Pertama sekali Pak Julian, kita ambil dalil. Ya, kita Bapak Ibu, kita berbicara dalil. Agama itu dalil. Ya, agama dalil. Ketika berbicara agama, kita berbicara dalil. Jadi hukum pertama, landasan pertamanya kita ambil dari firman Allah SWT yang terdapat pada Al-Ahzab ayat 33. Ya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Jadi Pak Julian, kalau kita mengambil ya fatwa dari Syekh Shalih Fauzan, ya, ketika kita mengambil dari kitab Tanbihat ala Ahkam Tahtas bil al-Mu'minat, di sini Bapak Ibu, Syekh Shalih Fauzan memberikan beberapa syarat wanita bekerja dan berkarir di luar rumah mereka. Satu, pertama, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang ia butuhkan atau pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat karena tidak mungkin tergantikan oleh laki-laki. Ini pertama, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, perempuan syarat pertama bolehnya ia kerja, bolehnya ia keluar rumahnya bekerja, kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan adalah pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang ia butuhkan atau pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat karena tidak mungkin tergantikan oleh laki-laki. Contoh Pak, contoh dokter kandungan. Contoh dokter kandungan. Berikutnya adalah contoh seperti, maaf, pekerja salon wanita muslimah. Jadi muslimah kan nggak mungkin Pak dipegang oleh laki-laki kan Pak. Atau pasien perempuan kan diusahakan, diprioritaskan sama dokter perempuan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bolehnya perempuan itu bekerja ketika posisinya tak bisa dan tak mungkin digantikan oleh laki-laki. Ini fatwa pertama Bapak Ibu. Ya, syarat pertama. Yang kedua, bekerja di luar rumah dilakukan setelah pekerjaan pokok di rumah beres. Ini ketentuan kedua. Jadi perempuan itu boleh bekerja di luar rumah, boleh beraktivitas di luar rumah setelah pekerjaan pokok di rumah itu beres. Bu, sanggup kira-kira Bu? Sanggup kira-kira Bu? Ibu sudah masak, sudah mencuci, sudah mengantar anak sekolah. Setelah itu apa lagi Bu? Menyetrika, apalagi Bu? Nyapu rumah. Setelah itu berangkat kerja, pulang petang nyapu lagi, masak lagi, nyetrika lagi, nyuci lagi. Sanggup Bu? Nah, nampak tuh Pak? Nggak sanggup. Sebagian sanggup. Apa Bapak nggak kasihan Pak? Nah, kita sebagai suami Pak harus menanamkan kepekaan, Pak harus punya rasa kasihan kepada istri. Masa kita bisa-bisanya kita tenang tidur melihat istri masih bekerja? Apa Bapak nggak kasihan Pak? Bapak enak tidur sementara istri mesti nyetrika. Harusnya kita sebagai suami membantu Pak. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam yang terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perempuan jangan dibiarkan bekerja sendiri, bantu mereka Pak.
Bantu nyuci. Bukan kita takut kepada mereka, Pak. Kita menghormatinya. Kita menyayanginya, kita menghormatinya, kita membantunya. Itu bukan karena kita takut kepadanya, tapi karena kita menghormatinya. Pak, coba Bapak tanyakan kepada Ibu. Ya, semakin Ibu Bapak ratukan, maka Bapak akan dirajakannya dalam mahligai rumah tangga. Betul, Bu? Betul, Bu? Semakin Ibu diratukan, semakin Ibu dimanjakan, semakin Ibu disayangi, maka Ibu akan merajakan kami para suami di mahligai rumah tangga. Betul, Bu? Ah, kompak kan, Pak? Jadi begitu Bapak Ibu, membantu rumah tangga seperti itu idealnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ya, yang kedua, Syekh Shalih Fauzan memberikan ketentuan kedua, bekerja di luar rumah dilakukan setelah pekerjaan pokok di rumah beres. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan berada di lingkungan para wanita, jauh dari interaksi dengan pria, seperti sebagai pengajar bagi murid-murid perempuan dan merawat pasien perempuan. Ini Pak, 3 ketentuan dalam fatwa beliau, ya, yang difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah tabaraka taala. Jadi Bapak Ibu, ini 3 syarat utama yang harus dipahami oleh seorang perempuan sebelum mereka keluar rumah. Istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Maklumilah kekurangannya, maafkanlah kesalahannya sebagaimana engkau memiliki kekurangan. Dapat dipahami, Pak? Jadi oleh karena itu, istri disayang, jangan diperas tenaganya, jangan disuruh bekerja. Kita laki-laki, harga diri kita terletak pada bekerja. Jadilah suami yang sejati. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Ada pertanyaan berikutnya? Kalau tidak ada, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Menjadi pemimpin wanita. Maksudnya jadi pemimpin apa nih Pak? Baik. Coba ulang lagi pertanyaannya Pak, biar jemaah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak terkait masalah kepemimpinan wanita ini. Soalnya di zaman Nabi itu wanita itu tidak terlalu banyak ini mengambil posisi yang penting gitu. Bagaimana Ustaz? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya jawab dulu Pak. Allah taala berkalam, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin atas perempuan. Itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan beres kepemimpinan ketika diserahkan kepada perempuan. Tidak akan beres sebuah kepemimpinan ketika diberikan kepada perempuan. Jadi oleh karena itu, kalau kita berbicara syariat, ketika kita berbicara syariat, maka syariat mengarahkan kepada kita, syariat menunjukkan kepada kita, pemimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Ketika perempuan menjadi pemimpin untuk laki-laki, maka ini telah berselisihan atau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita berbicara syariat, karena kodratnya, ketentuannya, perintahnya yang berlaku itu adalah laki-laki pemimpin atas
perempuan. Makanya Pak, kalau kita baca Pak literasi sejarah, kalau kita baca Pak, sekarang Pak saya tanya ke Bapak, saya tanya ke Ibu, pasca meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, ketika Nabi wafat, kalau memang betul adanya kepemimpinan itu pada pundak perempuan, kira-kira Pak Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin lebih berhak nggak Pak memimpin kekhilafahan ketika itu ketimbang Abu Bakar? Lebih berhak nggak Pak? Ketika Nabi wafat, ketika Nabi meninggal dunia, Aisyah Ummul Mukminin ketika itu Bapak Ibu lebih berhak nggak memimpin kekhilafahan ketika itu Pak? Berhak Pak? Tapi itu tak terjadi. Itu tak terjadi dan tak akan pernah terjadi. Berhak nggak Pak Fatimah Zahra ketika itu memimpin kekhilafahan atau menjadi khalifah ketika itu? Berhak Bapak Ibu. Kalau kita berbicara perasaan, kenapa? Istri Nabi, karena anak Nabi. Tapi tidak terjadi, karena kalau itu dilakukan maka itu berseberangan, berselisihan dengan syariat. Para nabi itu Pak laki-laki, bukan perempuan. Khalifah yang 4 laki-laki, khalifah dinasti Umayyah laki-laki, Abbasiyah laki-laki. Jadi idealnya pemimpin itu dalam kacamata Islam adalah laki-laki. Jadi ketika kepemimpinan, tampuk kepemimpinan dipegang oleh para perempuan, maka siap-siap menuju jurang kehancuran. Nah, kalau kita berbicara dalam kacamata syariat, beda cerita kalau kita berbicara dalam kacamata demokrasi Pak. Demokrasi bukan dari Islam, demokrasi bukan produk Islam. Makanya Bapak Ibu, siapapun boleh dipilih, siapapun boleh memilih. Termasuk diantaranya perempuan tadi itu Pak. Jadi kalau kita berbicara syariat, maka tidak boleh perempuan menjadi pemimpin atas laki-laki. Lain cerita kalau perempuan menjadi pemimpin untuk perempuan lainnya. Seperti ketua majelis taklim ibu-ibu siapa Bu? Masjid dakwah. Ketua majelis taklim ibu-ibu masjid dakwah siapa Bu? Wali kelas untuk anak-anak santriwati perempuan siapa Bu? Beda Pak, kalau pemimpin dari perempuan untuk perempuan hukumnya boleh, tapi kalau pemimpin perempuan untuk laki-laki maka ini haram hukumnya. Ittafaqal ulama, sepakat para ulama. Baik, ada pertanyaan? Paham kira Pak? Ya. Habis waktu kita Pak Judah. Ada pertanyaan Bu? Satu pertanyaan lagi? Bila tidak ada, maka mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang suami yang menumpang di rumah mertuanya dan bagaimana Islam memandang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.